memberikan nasihat demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita naikkan pujian dari Jemaat 363 bait yang pertama dan kedua, bagi Yesus ku serahkan. Seorang pendeta adalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Oleh sebab itu, sebelum Bapak Pendeta Wuryanto mengawali tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat GKJW Sidoarjo, mari kita serahkan kepada Tuhan dalam doa dan mohonkan berkat baginya, agar dalam melaksanakan tugas dan pelayanan gerejawi senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Sebelum kita doakan dalam doa dan mohonkan berkat, kita akan bersama mengungkapkan pengakuan dan janji di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta Wuryanto untuk berdiri, dan umat Tuhan juga diundang untuk berdiri. Bapak Ibu, saya menyampaikan beberapa pertanyaan, baik secara khusus untuk Bapak Pendeta Wuryanto, kepada para pengaku dan diaken juga seluruh warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Pertanyaan pertama, sebagai pengakuan dan janji di hadapan Tuhan, saya tujukan untuk Bapak Pendeta Wuryanto. Bapak Pendeta Wuryanto, apakah panjenengan bersedia menjalankan tugas serta kewajiban selaku pendeta Gereja Kristen Jayawetan di tengah-tengah umatnya di GKJW Jemaat Sidoarjo sebagaimana layaknya Tuhan sendiri yang berkarya? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Selanjutnya pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Pendeta Wuryanto, penangguhan dan diaken GKJW Jemaat Sidoarjo. Bapak sekalian, apakah panjenengan bersedia saling mendukung dan bekerja sama dalam jiwa dan semangat persekutuan dan saling mengasihi dalam pelayanan berdasarkan kasih Kristus? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada umat kekasih Tuhan, warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Apakah seluruh warga jemaat bersedia diberdayakan
saudara-saudara, apakah bersedia? Bapak Pendeta Prianto, panjenengan telah mendengar sendiri kesediaan para penantuan dan biarkan serta seluruh warga jemaat. Hendaknya saudara jangan mengecewakan mereka. Gembala mereka sebagaimana Kristus adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya satu persatu, dan layanilah mereka dengan sukacita, dengan hati yang tulus, agar kemuliaan Kristus semakin nyata dalam kehidupan umat. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memampukan dan menguatkan panjenengan dalam pelayanan panjenengan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membawa dalam doa dan sekaligus juga kita memohon berkat untuk Bapak Pendeta Wuryanto. Kita antar bersama-sama dengan menaikkan pujian dari Jumat 320 bait yang pertama, syukur dan padamu. Dan saya undang rekan-rekan pendeta untuk bisa sama-sama mendukung dalam doa. Tuhan Allah Bapa, sang sumber kehidupan kami. Petang hari ini kami menyatukan hati Tuhan. Dalam kebersamaan kami membawa dalam doa kami, menyerahkan Bapak Pendeta Wuryanto dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan sebagai pendeta baru di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Sidoarjo. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan saudara kekasih kami, Engkau sendiri yang menuntun, sehingga apa yang jadi kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan di GKJW Jemaat Sidoarjo. Berdoa pula untuk keluarga, kiranya Tuhan pun juga menolong, memberkati dan memampukan untuk menyertai sekaligus juga mendukung pelayanan Bapak Pendeta Wuryanto. Sungguh Tuhan, kami mohon kepada Tuhan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan Bapak Pendeta Wuryanto melayani umat-Mu di tempatnya. Dan kiranya kami bersama-sama menyatukan hati memohon berkat kepada Tuhan. Turunlah atas saudara Pendeta Wuryanto kasih karunia, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai, memampukan dan menguatkan Bapak Pendeta Wuryanto dari sekarang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat melayani. Umat Tuhan dipersilakan duduk, rekan-rekan pendeta dipersilakan kembali.
itu dipersilakan untuk kita melaksanakan penandatanganan. Melaksanakan serah terima pelayanan yang menjadi simbol bahwa Bapak Pendeta Wuryanto telah siap untuk melayani Tuhan di GKJW Jemaat Sidoarjo. Pendeta Wuryanto, firman Tuhan mengingatkan kepada panjenengan, beritakanlah firman siap sedia lagi, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Pendeta Wuryanto, Tuhan pun juga bersabda, kepadamu diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Pendeta Wuryanto, inilah cawan ucapan syukur, lambang persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan dan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan. Maka mulai dari sekarang, layankanlah perjamuan kudus bagi jemaat Tuhan di sini demi sempurnanya persekutuan. Bapak Pendeta Wuryanto, Majelis Agung Gereja Kristen Jewetan telah menetapkan panjenengan untuk melayani jemaat GKJW Sidoarjo. Ingatlah firman-Nya yang demikian, janganlah daya kerajinan mengendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Selamat melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama mari kita akan pujian bagi Tuhan besarlah kasih Bapa dari Jemaat 389 bait yang pertama sampai dengan baitnya yang keempat. Yeah.
Jemaat yang dikasih Tuhan, berita sukacita pada sore hari ini yang akan kita terima terambil dari Injil Yohanes bab 10, kita baca ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita membaca juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita masuk ke dalam doa kita. Kita berdoa. Segala puji syukur dan rasa hormat kami aturkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber hidup. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan pada sore hari ini, sehingga pada saat ini kami boleh membangun ibadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami juga akan membaca, juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya atas diri kami. Tuhan mampukan kami agar kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap membuka hati kami. Amin. Yohanes 10 ayat 22 sampai ayat 30. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Alkitab memberi judul Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentakosta Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi salib. Maka orang-orang Yahudi mengikuti dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Shalom. Selamat petang Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat luar biasa. Baik. Adakah yang sakit? Sakit-sakit hati tidak bisa mengaku. Mungkin puluhan tahun. Tidak ada kayaknya. Puji Tuhan. Judul khotbah hari ini, kawanan domba yang mengenal Dia. Meyakinkan orang yang karakternya kaku atau lapor itu tidak benar. Seperti orang Yahudi pada hari raya penapisan bait Allah di Yerusalem, mereka menemui Yesus dan bertanya tentang kemesiasannya. Dan pertanyaan itu bukan karena mereka ingin mengikuti Yesus, karena mereka ingin menjebaknya. Saat itu Tuhan Yesus tidak menjawab seperti keinginan mereka, melainkan mengingatkan kembali apa yang pernah Dia katakan dan lakukan. Jadi semua perkataan dan tindakan yang sudah menunjukkan bahwa
Yesus adalah Mesias, tetapi dalam arti yang berbeda dari apa yang orang-orang itu pikirkan. Nah, mereka tidak menerima Yesus. Ini membuat Tuhan Yesus memasukkan mereka dalam golongan domba yang tak mengenalnya. Bagi yang benar-benar dombanya, tentu mereka akan menaati suaranya dan mengikut Dia. Karena itu, mari kita lihat hati kita masing-masing. Bagi mereka yang boten praktek mirnaken atau gak mirana sabdane Gusti, maka termasuk golongan domba yang tidak mengenal, atau bisa disebut domba yang sesat, seperti orang Yahudi. Contoh, ketika ada perintah Tuhan, jangan mencuri. Terus mungkin ada yang berpendapat, titik-titik aja nggak apa-apa, mau titik, keakeh. Ada juga perintah jangan membunuh. Kita tidak sadar bahwa membunuh kafir temannya, jegali kesempatan temannya, itu juga menurut saya, bagi saya itu termasuk membunuh secara pelan-pelan. Kadang kalau kita tadi termasuk domba yang sesat yang tidak mengenal suaranya, firman Tuhan diberitakan di khotbah itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini kecil lumayan, yang terjadi di TV. Yang bahaya itu masuk telinga kiri mendalam, masuk telinga kanan mendalam. Jadi firman Tuhan berbeda. Hati-hati. Tapi saya yakin di sini nggak ada ya. Kalaupun ada di jemaat pengajian. Oleh orang Yahudi, berbagai mukjizat yang dilakukan Yesus itu rupanya tidak dilihat sebagai tindakan kemesiasan. Mari coba kita lihat ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Nah, berbicara tentang kesaksian, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin sedikit bercerita. Awal ketika saya dikonsep ke jemaat Sidoarjo, terdengar kabar bahwa, wih, enak jemaat Sidoarjo itu baik-baik orangnya. Puji Tuhan. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, ternyata menurut saya dan keluarga itu tidak hanya sekedar berita buruk. Ketika saya tiba pertama kali di Sidoarjo, dari Tulungagung berangkat jam 9 malam. Tapi sebelumnya boleh barang ya. Nah, Pak Yanto ini yang setia, telepon-teleponan dan juga menunggu saya. Barang datang malam ya Pak, sekitar setengah 8. Pak, barang sudah datang dengan selamat, puji Tuhan. Melembur, saya berpikir, melembur ini dulu Sidoarjo. Dan perkiraan kami berangkat dari Tulungagung jam 9 sampai di sini sekitar jam 7 atau jam 8. Jam 3 ya, jam 3 sudah Pak Yanto lagi turun berani. Pak Yanto ini semua sudah. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kami dilayani dengan baik. Karena itu dari sini saya rasakan dan yakin bahwa majelis dan jemaat Sidoarjo ini ternyata memang orangnya baik-baik semua. Bukan
Terima kasih. Kemudian juga saya meyakini bahwa teman-teman pendeta CMD Pesiki Barat itu juga orang-orang baik. Wajahnya penuh sinar kemuliaan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyambut kami dengan sukacita. Nah, kiranya melalui kebersamaan kita ke depan, gereja kita akan semakin bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Dan kembali kepada kawanan doa yang mengenal Dia. Pilihan bebas itu tentu ada pada diri sendiri. Mendengar dan menaati suara Sang Gembala Agung ataukah buatan keres. Marilah kita menjadi domba yang mengenal suara Tuhan, menaati dan setia mengikutinya, sehingga kita mendapat kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita bersama. Ya Roh Kudus, mohon jadikanlah kami para domba-Mu yang mengenal suara, menaati-Mu dan mengikut-Mu selama. Amin. Bapak-Ibu yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian pemuda melayani sampai batas usia. Dipersilakan teman-teman. Nah, beliau ini pengurus KPPN ya, puji Tuhan. Ayo teman-teman, semangat kembali. Bersama Tuhan hadapi tantangan.
Ayo anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Bapak Ibu yang punya anak, kita ngajar anak-anak. Kita berdoa ya. Yuk. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu. Secara khusus hari ini, hari Tuhan, bersama-sama kami boleh datang ke rumah-Mu. Dari berbagai tempat Engkau telah menyertai perjalanan kami masing-masing. Selamat di rumah-Mu. Terima kasih ibadah yang sudah kami jalani bersama, dan di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, kami menghaturkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, atas hidup, atas kesehatan, atas makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keluarga, teman, dan terlebih keselamatan-Mu yang menjamin kami bersama yang percaya kepada-Mu untuk boleh bersama-Mu nanti dalam kehidupan kekal. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat masing-masing, secara khusus jemaat kami Sidoarjo, dalam berbagai kegiatan mulai dari yang balita, anak remaja, pemuda, dewasa, adius, ibadah-ibadah yang kami bangun, ibadah minggu, KRW, ibadah komisi, ibadah syukur,
dan lain-lain. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dan dalam setiap ibadah iman kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati jemaat-Mu. Kami secara khusus berdoa ya Tuhan untuk salah seorang saudara kami yang saat ini sedang berkesusahan karena anggota keluarganya ada yang Engkau panggil beserta keluarga. Tuhan senantiasa menolong, memberkati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari bencana, dan biarlah negara kami tetap aman, tentram, nyaman. Berkati pemerintahan pusat sampai daerah di mana kami tinggal. Desa kami Sidoarjo yang kami cintai tetap menjadi desa yang selalu dalam naungan kasih Tuhan, dan kasih itu boleh terpancar melalui kami yang tinggal di sini bagi mereka yang datang, dan juga kami yang meninggalkan sementara tempat ini senantiasa memberikan kasih. Kami teringat saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Mereka yang sedang bersedih hati, Tuhan hiburkan. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kami berdoa untuk anak cucu saudara kami karena tugas, pekerjaan, keluarga. Mereka ada di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Kasih Tuhan senantiasa menaungi mereka. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan dengan acara yang lain. Jikalau nanti kami selesai beracara dan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami untuk sampai di rumah dengan selamat. Inilah doa kami yang masih jauh dan sempurna. Sebetulnya kami ingin menyampaikan banyak hal, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami daripada semua keinginan kami. Doa yang masih jauh dan sempurna ini ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, dan akan kami pujikan bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita menjadi
domba-domba yang mengenal suara Tuhan, menaati dan setia mengikutinya, dan biarlah setiap langkah kita selalu diatur oleh Tuhan saja. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian NKB nyanyian Kidung Baru 188 bait 1 dan 2. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku dan memberikan damai sejahtera sampai selamanya. Amin. Ya Bapa, Putra,
Wait. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat sore Bapak Ibu. Salam Alhamdulillah dan semoga damai sejahtera Tuhan Allah senantiasa menyertai kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang saya hormati dari Mustika, Bapak dari TNI dan Polri yang berkenan hadir pada saat ini, juga dari Desa Sidoarjo ini, Desa Sidoarjo. Saya ucapkan selamat malam. Yang saya hormati Majelis Jemaat GKJW Sidoarjo beserta dengan seluruh warga jemaat, juga pelayan harian Majelis Daerah Musuki Barat, rekan-rekan pendeta di lingkup MD Musuki Barat, juga secara khusus Bapak Pendeta Emeritus Puspo yang saya hormati, juga seluruh tamu undangan dari utusan-utusan jemaat di lingkup Musuki Barat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan Allah bahwa malam hari ini kita bersama-sama telah menyelesaikan satu tugas tanggung jawab kita dalam pelayanan di gereja Tuhan, yaitu pelantikan Pendeta Wuryanto untuk menjadi pendeta baru di Gereja Kristen Jaya Jemaat Sidoarjo. Atas nama Majelis Agung Gereja Kristen Jaya, saya Pendeta Stevi Christian Kumiri menyampaikan terima kasih yang pertama untuk Majelis Jemaat dan warga Jemaat GKJW Sidoarjo yang telah berkenan menata, berkenan untuk menerima sekaligus juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk prosesi ibadah pelantikan, juga pada masa-masa boyo Pendeta Wuryanto dari Jemaat Kalabret menuju ke GKJW Jemaat Sidoarjo. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan panjenengan sekaligus juga jerih penolakan panjenengan untuk menerima sekaligus juga mempersiapkan ibadah pelantikan pendeta pada saat ini. Menyampaikan terima kasih juga kepada panitia yang juga sudah bergengge segala sesuatunya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada pelayan harian Majelis Daerah Musuki Barat yang juga telah berkoordinasi untuk menata layanan sekaligus juga mempersiapkan ibadah pelantikan. Beberapa saat yang lalu sebelum ibadah ini dilaksanakan, ada komunikasi saya dengan Pak perwakilan dari DMD, Pak Pendeta Petrus, untuk mempersiapkan tata ibadah sekaligus juga segala sesuatunya, dan hari ini kita mulai melaksanakannya dengan lancar dan pada satu dalam apapun. Matur nuwun untuk BND, juga rekan-rekan pendeta di lingkup MD Musuki Barat bersama dengan keluarga, baik putra putri yang juga berkenan untuk hadir menyambut kedatangan Pak Pendeta Wuryanto beserta dengan keluarga. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya juga menyampaikan terima kasih dan selamat melayani untuk Bapak Pendeta Wuryanto di GKJW Jemaat Sidoarjo. Bapak Ibu, kalau saya memperhatikan nama desa ini Sidoarjo, yang ada dalam benak pikiran saya adalah ini merupakan harapan. Sidoarjo, saat ini mau mencoba ya? Halo? Sidoarjo, sampun nih? Sampurjo. Tapi apakah cukup sampai di sini, Bapak Ibu? Kalau kita kata ini ketika sudah Rejo tidak akan diganti menjadi Sidoarjo malih, tetap menjadi Sidoarjo. Sebuah harapan